Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nuzula Anbiya dari kelas Psikologi Pendidikan 4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Dimulai dari pengertian konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian di sini saya akan masuk ke teori belajar menurut Vygotsky. Teori belajar menurut Vygotsky atau teori sosiokultural adalah teori belajar yang berfokus pada peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Vygotsky sendiri percaya bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer secara langsung dari guru ke murid, tetapi harus dikonstruksi oleh murid itu sendiri melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Konsep utama dalam teori belajar Vygotsky ini ada 3. Yang pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah rentang kemampuan di mana murid dapat belajar dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi di ZPD, di mana murid dapat menantang diri mereka sendiri tetapi masih menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Lalu selanjutnya yang kedua ada scaffolding. Scaffolding adalah proses di mana orang dewasa atau murid yang lebih kompeten memberikan dukungan dan bimbingan kepada murid yang kurang kompeten untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau belajar konsep baru. Dukungan ini dapat berupa petunjuk, pertanyaan, atau demonstrasi. Lalu yang terakhir ada dialog internal. Vygotsky sendiri percaya bahwa anak-anak menggunakan dialog internal untuk membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka. Dialog internal ini awalnya berupa pembicaraan diri sendiri, tetapi seiring waktu, anak-anak belajar untuk menginternalisasi dialog ini dan mengubahnya menjadi pemikiran internal. Lalu kita masuk ke implikasi teori belajar Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama itu, pembelajaran harus berpusat pada murid, dengan murid bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, guru harus bertindak sebagai fasilitator, menyediakan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan murid untuk belajar di ZPD mereka. Lalu yang ketiga ada pembelajaran harus kolaboratif, dengan murid kerjasama satu sama lain untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Lalu selanjutnya pembelajaran harus kontekstual, dengan murid belajar tentang konsep dan keterampilan dalam konteks kehidupan nyata mereka. Kesimpulannya adalah teori konstruktivisme Vygotsky adalah teori belajar yang kuat yang dapat membantu murid mencapai potensi penuh mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang di mana murid dapat berkembang. Nah, mungkin itu aja teman-teman teori konstruktivisme yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.